Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar meskipun kita belum dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya pada video kali ini Bapak akan memberikan dua contoh kasus yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah gerak, dan nanti kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Gimana, siap? Mari kita mulai untuk melihat contoh kasus yang pertama. Misalkan kalian dihadapkan pada kasus sebuah balok ini akan kita luncurkan pada lintasan yang berbentuk lengkung ini. Anggaplah ketinggian awalnya adalah 2 meter. Di sini permukaan bidang luncurnya ini adalah licin. Sementara pada lantai mendatar ini yang agak berbeda, kita buat kasar. Anggaplah koefisien geseknya 0,5. Kemudian kalian ditanya berapa jarak tempuh balok ini setelah mencapai lantai mendatar berhenti. Jadi sebelum dia berhenti dia menempuh jarak berapa. Kelihatannya soal ini rumit, tetapi sebenarnya penyelesaiannya dapat kita selesaikan dengan sangat sederhana dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Mari kita selesaikan. Ini yang diketahui. Kita ulang lagi, masanya adalah 10 kg. Kemudian ketinggiannya ini adalah 2 meter, kemudian G-nya adalah 10 meter persekuan kuadrat, koefisien geseknya 0,5. Di sini V1 adalah kecepatan awal ketika balok saat akan meluncur, tadi kita anggap 0, dan V2 adalah kecepatan akhirnya ketika balok berhenti setelah menempuh jarak X ini. Nah, selanjutnya pada hakikatnya sekalian, kita hanya melihat kedudukan awal dan kedudukan akhirnya saja. Sedangkan keadaan di sini adalah kedudukan antara. Ketika dia berada di kaki lintasan lengkung ini, maka kecepatan yang timbul, anggaplah V1 aksen ini, akan mulai dihambat oleh gaya gesek. Anggaplah gaya geseknya Fs. Sehingga yang terjadi adalah energi kinetiknya nanti akan berubah menjadi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ketika ini di antara ini. Tetapi karena kita melihatnya keadaan awal dan keadaan akhirnya, kita bisa menyederhanakan seperti ini. Jadi pada hakikatnya energi potensial ini nanti harus sama dengan besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, yaitu MGH1. Di sini usaha gaya gesek adalah Fs kali X. Nah, selanjutnya Fs sebagaimana kalian ketahui ketika kalian mempelajari gaya gesek, itu besarnya adalah mu S kali N, di mana N adalah gaya normal. Misalnya gaya normal itu kalau pada lantai mendatar dia tegak lurus dengan permukaan bidangnya, ini juga akan sama dengan berat dari balok tadi, yaitu sebesar M kali G. Di sini di ruas kiri ada besaran M, ini juga M, G, ini G, sehingga kita bisa menyederhanakan di mana nanti GH1 harus sama dengan, H1 itu harus sama dengan mu S kali X, bukan? Maka kita dengan mudah mencari X nya, yaitu H
H1 per mu S. Maka H-nya adalah 2, kemudian mu-nya adalah 0,5, maka 2 dibagi 0,5 sama dengan 4. Artinya apa? Bahwa balok nanti ini akan berhenti setelah menempuh jarak 4 meter. Gimana sekalian? Sederhana bukan? Ya. Selanjutnya marilah kita lihat contoh kasus yang kedua. Hampir mirip, hanya di sini kalian diminta untuk menyelidiki. Misalkan sebuah balok ini kita luncurkan pada bidang miring yang ketinggiannya adalah 3 meter dan panjang mendatar ini adalah 4 meter. Kalian diminta untuk menyelidiki, jika permukaan ini kasar, apakah balok nanti akan mencapai bidang miring? Mohon maaf, apakah balok nanti ini akan mencapai pada kaki bidang miring ini? Nanti akan kita selidiki, sehingga kita tidak serta-merta langsung menghitung berapa kecepatan di sini, karena nanti kita bisa terjebak. Kita harus selidiki dulu. Nah, kalau ini terjadi sampai di sini, maka masih ditanyakan lagi berapa kecepatan baloknya ketika ada di sini. Jadi kita harus mulai dari menyelidiki dulu. Nah, bagaimana langkahnya? Mari kita lihat. Yang diketahui ini ya, masanya adalah 5 kg, kemudian ketinggiannya adalah 3 meter, kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat, koefisien gesek di sini 0,5, V1 kita anggap ini adalah kecepatan awal di sini, kita anggap 0 karena kita luncurkan saja. Kemudian balok ini ditanyakan apakah dia akan mencapai lantai dasar atau tidak. Mari kita lihat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa panjang lintasan pada bidang miring ini adalah 5 meter. Mengapa 5 meter? Kalian bisa menggunakan bantuan, yaitu 3 meter dan 4 meter ini kan tegak lurus, kita menggunakan bantuan Pythagoras. Kemudian syarat balok untuk mencapai bidang miring adalah bahwa energi potensial ini itu harus sama dengan atau lebih besar atau sama dengan usaha yang nanti akan dilakukan oleh gaya gesek sepanjang lintasan ini. Anggaplah ini kemiringannya adalah alfa. Maka kita selidiki satu persatu. Di sini energi potensial yang dimiliki oleh balok ini pada kedudukan awalnya adalah MGH1, berarti 5 kali 3 kali 10 ya. Atau 5 kali 10 kali 3, di mana 3 adalah ketinggiannya. Kita dapatkan energinya adalah 150 Joule. Selanjutnya, berapa besarnya usaha gaya gesek yang dilakukan untuk melawan gerakan dari balok ini ketika meluncur? Ternyata kita lihat di sini, yaitu Fs kali S nanti adalah mg cos alfa kali S, dimana mg cos alfa ini adalah gaya normal. Jadi gaya normal pada bidang miring ini yang tegak lurus dengan permukaan bidang miring adalah G cos alfa. Makanya di sini kita dapatkan cos alfanya adalah 4/5. Kalau kita masukkan, ternyata besarnya usaha oleh gaya gesek kalau dia bergerak terus ke bawah itu membutuhkan energi 200 Joule. Sehingga kalau kita lihat di sini, MGH1 ternyata lebih kecil daripada usaha yang diperlukan.
Untuk itu dapat kita simpulkan karena tidak memenuhi syarat, maka kesimpulannya adalah balok tidak akan mencapai dasar bidang datar. Nah, nanti kalian bisa menyelidiki untuk mengembangkannya. Kalau dia berhenti di mana? Dengan cara memanfaatkan hukum kekekalan energi mekanik ini nanti akan bisa kalian selesaikan. Bagaimana sekalian? Tidak sulit bukan? Jadi selanjutnya Bapak berharap kalian terus mencoba dengan contoh-contoh kasus yang ada pada referensi kalian supaya kalian lebih mahir lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan energi mekanik ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Jangan lupa untuk tetap mentaati protokol kesehatan, mengenakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan bepergian kalau itu tidak penting. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.